Oke, biar nggak terlalu lama, kita mulai saja. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Basis Data Oracle. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Di pertemuan 9 ini kita akan masuk ke pembuatan aplikasi. Kalau sudah semester 7, seharusnya sih nggak ada masalah. Kalian sudah ikut mata kuliah pemrograman web, terus mata kuliah yang lain, sistem basis data dan lain sebagainya. Di sini kita akan buat sistem. Contohnya saya menggunakan PHP, tapi database-nya menggunakan Oracle, bukan MySQL. Di pertemuan hari ini saya akan bahas tentang bagaimana menghubungkan database Oracle ke PHP. Kalau ada yang mau menggunakan bahasa pemrograman lain juga nggak apa-apa, seumpama menggunakan VB atau Java atau Python atau yang lain sebagainya. Tapi kan nggak mungkin saya ngasih contoh semuanya satu-satu ya, saya pilih satu aja. Yaitu dengan pemrograman PHP yang paling umum saja. Oke. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang tugas sama UTS-nya dulu, karena ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan, biar takutnya nanti nggak ini ya, sebagai evaluasi gitu ya. Karena saya lihat masih banyak yang harusnya sih nggak, ini harusnya sih nggak boleh salah sih. Maksudnya di untuk pengumpulan tugas terakhir kan tanggal 30 ya, masih ada waktu 4 hari lagi. Yang pertama, di tugas 4 ada yang mengumpulkan, saya takutnya dia nggak bisa bedain database ini. Ada yang mengumpulkan, saya akan minta menampilkan query SQL-nya ya, query SQL-nya. Tapi ada yang mengumpulkan seperti ini. Ini dia menggunakan MySQL, ini otomatis ini PHP MyAdmin ya. Otomatis dia menggunakan MySQL. Jadi saya minta sih sebenarnya bukan seperti ini, maksudnya tampilkan aja query-nya ya. Nah, query-nya ini pasti MySQL juga ini, belum diganti. Di Power Designer itu ada menu untuk ganti export database-nya menggunakan Oracle. Jadi query-nya ya mungkin sama saja sebenarnya SQL-nya, tapi nanti lebih mudah kalau langsung di setting-nya ini Oracle gitu ya. Jadi ada yang mengumpulkan seperti ini di tugas 4. Nggak tahu itu karena salah atau kalau sengaja sih nggak, mungkin alasannya saya nggak tahu, tapi kalau sampai alasannya nggak bisa bedakan Oracle sama MySQL ya harusnya sih nggak seperti itu ya, maksudnya setelah 8 pertemuan harusnya tahu lah. Jadi sama kayak kalau saya mengajar bahasa pemrograman C++, terus ada yang mengumpulkan menggunakan bahasa pemrograman Python gitu kan, ya nggak sesuai gitu ya yang diajarkan. Kalau nggak saya ngajar bahasa Inggris, terus ada yang mengumpulkan jawaban dengan bahasa Jawa, itu kan ya nggak nyambung, maksudnya artinya dia nggak memperhatikan itu, takutnya nggak memperhatikan dari awal sampai akhir itu. Oke, itu yang pertama. Di tugas 4, harusnya bagaimana? Harusnya tampilkan seperti ini query database-nya. Jadi di situ sih udah jelas kalau di settingan Power Designer-nya itu diganti ke dalam MySQL Oracle, di sini ada tulisannya sih Oracle versi 10G. Oke. Terus untuk yang diperhatikan yang lain masih ada yang buat IRD, bentar, masalah IRD. Jadi penjual. Nah ini ada yang saya cek tugas baru cek satu sih, takutnya dia yang buat harusnya sih nggak, gimana ya?
Di UTS kan ada soal query join ya, untuk praktekan query join. Semuanya sudah praktekan kan, yang sudah ngumpulin tugas UTS. Jadi namanya join itu ya menghubungkan dua tabel yang berelasi ya. Dua tabel yang berelasi itu di indikasinya ada foreign key di tabel salah satunya itu ya. Kalau dia relasinya many to many, ada tabel di tengah. Nah ini saya lihat di sini dia menghubungkan tabel, tapi dua tabel ini nggak berhubungan. Where penjual ID penjual sama barang ID barang. Nah ID barang sama ID penjual kan beda ini. Kenapa dikoneksikan apa ditampilkan gitu ya? Akhirnya saya lihat tuh desain Sandi Ismail Teras angkat tangan. Iya mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Apa kepencet? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Akhirnya saya lihat tugas 4-nya ya, yang desain PDM-nya. Jadi kemarin juga ada yang nanya. Jadi dia menghubungkan penjual ke barang. Ya, ini tabel nggak berelasi. Ya berelasi tapi dengan tabel lain. Jadi kalau pengen menampilkan penjual ke barang, kita harus menggabungkan 3 tabel. ID penjual disamakan dengan ID penjual di sini, ID penjual di sini disamakan dengan ID barang. Baru terhubung. Ini menggabungkan 3 tabel. Nah, kalau harusnya seperti itu ya. Jadi kalau pengen join dengan 2 tabel ya, penjual ini berelasi dengan apa? Penjual ini berelasi dengan transaksi ya, berarti penjual sama transaksi. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau dalam sistem kita pengen penjual menampilkan penjual dan barangnya, ya kita melakukan kalau di sini jadi 4 tabel, 3 tabel. Ini tabel many to many ya. Jadi ID penjual, where ID penjual sini sama dengan ID penjual di transaksi dan ID penjual di transaksi nah selanjutnya kode barang ini disamakan dengan ID barang. Harusnya seperti itu. Oke, paham maksudnya ya? Kalau belum paham, saya gambarkan nanti. Nanti saya contohkan di Excel aja. Oke, saya ulangi masalah relasi dulu. Oke, sebelum saya bahas tentang koneksi database PHP ke database Oracle ke PHP, saya gambarkan tentang join dulu. Masalahnya kalau masalah join ini masih bingung atau masih banyak masalah, yang buat sistemnya agak susah ya. Harusnya sih nggak susah sih kalau ini, kecuali kalau pemrograman machine learning AI itu kan agak logika, algoritma, statistik dan lain sebagainya. Tapi kalau database ini harusnya bisa dibayangkan sih, maksudnya nggak terlalu susah-susah. Oke. Nah, namanya join itu ada irisan seperti ini ya. Kalau kita join 2 tabel nggak berelasi, artinya ada 2 lingkaran, itu nggak ada irisannya, karena nggak bisa dijoinkan. Nah, irisannya itu apa? Irisannya itu ya foreign key dan primary key itu yang sama ya. Seperti itu. Ini sebenarnya rejoin dalam berbagai model. Di sini semua ada mahasiswa ini mata kuliah gitu, menampilkan mahasiswa dengan ID mata kuliah dan sebagainya. Saya harapnya sih harusnya kalian sudah mengikutinya, memahaminya di mata kuliah sebelum ini ya, di desain basis data dan manajemen basis data. Oke, saya ulangi lagi saja. Biar mudah, relasi itu ada 3 yang biar mudah saja. One to many, many to many. Walaupun ada nanti many to one, tapi ini aja yang mudah. Kadang many to many yang bikin pusing, karena kita nanti akan muncul tabel baru di tengah. Biasanya kita akalinya apa? Nah, kita buat tabel aja dari awal itu kita buat tabel. Jadi semua contohnya ada entitas, 2 entitas seperti ini. Kalau ini many to many, relasi ini menjadi tabel baru. Biasanya kita akalin, relasi ini langsung kita buat tabel dari awal. Jadi nanti relasinya one to many atau many to one. Seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Jadi diingat-ingat ya, one to many to many. One to one itu 1 ke 1 gitu ya. Satu entitas berpasangan satu entitas. Contohnya
dosen dengan jurusan gitu kan, satu-satu. Walaupun kadang dosen mengajar di beberapa jurusan, tapi ini studi kasusnya tentang dosen yang hanya boleh ngajar di satu jurusan. Jadi satu ke satu. Nah, untuk one to many, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini contohnya. Nah, ini kalau jadi gambarannya kita buat database itu seperti membuat tabel di dalam Excel gitu ya. Ada ID jurusan, nama jurusan, dosen, ID dosen. Jadi kalau kita pengen nampilkan yang ngajar di teknik informatika itu apa? Ya kita ambil di sini satu, ini milik siapa? Eko gitu kan. Nah, akhirnya kita join tabel. Nggak boleh nama ini muncul di sini. Seperti itu. Itu namanya redundansi. Nanti kita akan nyimpan banyak nama di satu tabel. Gambarannya seperti ini. Nah, ini namanya foreign key. ID dosen ini primary key, dia muncul di tabel lain menjadi foreign key. Seperti itu ya. Nah, kalau relasi one to many, gambarannya seperti ini. Jadi, di sini ada mahasiswa. Nah, dosen ini menerima banyak mahasiswa. Satu mahasiswa, dosen bisa menerima banyak. One to many. Gitu ya. Gambarannya seperti itu. Contoh tabel relasinya seperti ini. Jadi ID mahasiswa, nama, alamat, dosen wali. Ini ID dosen wali. Nanti kan ada mahasiswa lain, dia dosennya tetap sama gitu kan. Jadi nanti satu dosen wali nanti ini dia akan muncul di banyak tabel di sini. Ini ada satu, nanti ada nama lain, satu lagi. Biar nanti ketika kita menampilkannya, kita nggak pusing. Oke. Nah, kalau many to many, di sini banyak, ada banyak, dia juga bisa menerima banyak mahasiswa ke mata kuliah. Nah, kalau ini, aturannya emang harus kita buat tabel baru di tengah. Yang isinya adalah primary key masing-masing tabel. Nah, kalau dalam Power Designer, kita nggak perlu mikirkan ini. Di Power Designer, kalau kita generate ke dalam PDM, dia otomatis buat tabel baru di tengah otomatis. Makanya saya minta ketika buat CDM itu foreign key jangan ditampilkan dulu karena itu otomatis di-generate menggunakan Power Designer. Oke. Jadi gambarannya di tabel seperti ini, ID mahasiswa, nama, alamat. Ini ada tabel baru. Masing-masing primary key-nya muncul di sini. Terus di sini mungkin bisa kita buat tambahkan nilai. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak, mau tanya apa saya Pak? Ya. Itu kan di tiap tabel itu ada primary key-nya dan yang lainnya itu kan misalkan alamat di tabel 1, terus ada alamat lagi di tabel lainnya itu bisa kan Pak ya? Maksudnya yang alamat? Itu kan di ID mahasiswa itu Pak. ID mahasiswa itu kan primary key-nya. Nah dia ada nama sama alamat. Nah di ID dosen wali juga ada alamat juga. Itu ngaruh nggak Pak? Di ID dosen wali, maksudnya di tabel dosen ini ada ya, alamat. Itu, ya. Itu kan alamat ini, alamat dosennya, bukan alamat mahasiswa. Mahasiswa. Tapi berarti nggak apa-apa ya Pak ya? Ya apa-apa, nanti jangan disamakan namanya. Kalau di sini, biasakan di sini alamat underscore mahasiswa, yang sini alamat underscore dosen. Kalau sama nggak boleh Pak? Boleh sebenarnya, tapi nanti kalau akan pusing ketika kalian query join, ini alamat milik siapa gitu. Iya Pak. Soalnya saya juga pas mengerjakan yang kemarin itu nomor HP-nya saya kasih sama semua itu Pak. Makanya agak bingung juga tuh. Ya iya, seperti itu ya. Iya Pak. Kalau bikin desain tabel itu bayangkan kalian buat Excel ya, buat tabel di Excel gitu ya. Soalnya di sini
ID mahasiswa, nama. Gambarannya sih seperti ini lebih mudah. Alamat gitu ya. Terus di sini ada tabel dosen, ID dosen, nama dosen gitu kan. Nah, kalau cuma ini ada yang nggak tahu di kelas ini atau kelas lain, dia buat tabel tapi nggak ada foreign key-nya. Seperti ini kan nggak ada foreign key. Cuma ada primary key gitu ya. Di sini ada data dosen sama data dosen sama data mahasiswa. Alamat. Kalau saya minta yang mahasiswa, semua di sini ada mahasiswa Bambang. Mahasiswa Bambang ini, cek suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya? Lah kalau nggak ada foreign key-nya, nggak ada hubungannya, saya nggak bisa. Semuanya ada yang minta tampilkan data mahasiswa bersama dosen walinya. Kan pusing ya. Bambang ini dosen walinya siapa nggak ada. Nah, untuk tahu dosen walinya siapa, kita tulis di sini ID dosen. Nah, baru ketahuan dosen saya tulis satu, ini satu gitu kan. Nah, dosen walinya siapa? Ya udah kita query join bar ID dosen sama dengan ID dosen di sini. Oh, dosen walinya Pak Dwi gitu. Kalau nggak ada foreign key-nya ya nggak tahu kita mahasiswa ini dosen walinya siapa. Gitu ya. Terus menampilkan dosen walinya serta alamatnya, ya ini alamat dosennya. Kebutuhan datanya sih seperti itu. Nah, untuk insert-nya, kita harus ngisi insert dulu yang semua di sini kan tabel utamanya ya, karena ini tidak ada foreign key-nya. Kita nggak bisa nginsert data ID mahasiswa dulu. Nggak bisa. Kenapa? Karena data dosen walinya belum diisi. Maksudnya ini masih kosong gitu ya. Nah. Terus kita insert ID mahasiswa, alamat, terus dosen walinya kita isi satu. Nah, itu kemarin itu errornya ada yang seperti ini. Nah, ID dosennya diisi satu. Nah, dosen ini nggak menuju di dalam tabel utamanya, nggak ada ID dosen satu karena belum diisi. Jadi cara ngisinya itu diisi bagian tabel yang utamanya dulu. Seperti itu. Ini udah diisi semua, baru ke data mahasiswanya. Jadi dalam buat desain database itu gambarkan tabel-tabel gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang masuk ke bagaimana kalian masing-masing sudah punya data dan isinya. Sekarang bagaimana menampilkan datanya di aplikasi ya. Kalau contohnya sekarang aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, caranya bagaimana? Kalau sebelumnya mungkin kalau yang ikut mata kuliah pemrograman web kan PHP sama MySQL ya. Sekarang PHP sama Oracle. Walaupun sekarang koneksi database itu sekarang lebih sering menggunakan API, bukan lagi menggunakan apa namanya create update delete ya, apa namanya MySQL connect gitu ya. Karena kalau kita menggunakan API kita bisa seumpama kita punya database, kita buat REST API namanya ya. RESTful API atau API gitu. Jadi kita buat aplikasi berbasis Java, Python, dan lain sebagainya, kita tinggal akses lewat API. Tapi kalau kita buat MySQL ini, kalau pakai PHP, kita konekkan pakai PHP, ngoding lagi. Kalau kita ganti pakai Java, kita buat koneksi pakai Java. Kalau pakai API, biasanya ya kita tinggal akses API-nya masing-masing. Oke, nah caranya bagaimana? Pertama kita harus mengaktifkan
OC Connect. Jadi OC Connect itu Oracle Connection ya. Plugin bukan plugin, library di dalam PHP buat membaca koneksi database Oracle. Caranya bagaimana? Yang pertama kalian kunjungi php.net, websitenya PHP, di PECL ini linknya. Saya kasih contoh ya, saya buka websitenya. Terus kalian cek versi PHP masing-masing. Ini websitenya, bentar, ini OC8. Kan kalau MySQL kan MySQLi ya, MySQLi biasanya otomatis terinstall kalau kita menggunakan exam. Tapi kalau Oracle belum install, kita harus tambahkan dulu. Caranya bagaimana? Kita download dulu OC Connect-nya. Saya lampirkan linknya. Ini kita buka. Terus ini perhatikan di sini ada tergantung PHP kalian versi berapa ya. Untuk ngecek PHP versi berapanya, kalian buka localhost. Kalau SAM ya, pakai php.info. Di situ udah ada informasi sih. Yang terbaru sih PHP versi 8. Kalau ada yang pasti versi 7 disesuaikan. Di sininya. Di sini ada tulisannya. Untuk yang versi 8 gunakan for PHP versi 8 gunakan OC8. For PHP 7 gunakan OC8 min 2.2. PHP versi 5 sampai 5,6 OC 2.0. Lebih bawah lagi jarang sih yang pakai PHP versi bawah ini. Jadi kalau karena saya PHP-nya versi 8, saya pilih yang OC8 ini ya. Caranya bagaimana? Kita scroll ke bawah, di sini ada versinya. Jadi ini ya, kalau versi 7 2.2. Kalian cari 2.2. Ini PHP versi 7. Untuk versi 8 yang terakhir. Kalian bukan diklik ininya, tapi silakan diklik bagian DLL untuk Windows. Library untuk Windows. Contohnya saya klik ini, DLL. Nah, di sini ada banyak menu. Ada X64 sama X86 ya, 64 sama 32. Kalian pilih sesuaikan dengan versi PHP-nya. Cara ngeceknya bagaimana? Sama di php.info. Kalian pakai Linux sih, tinggal buka php.info gitu. Echo php.info nanti muncul. Nah, ini arsitektur. Dilihat arsitekturnya ini, kalau punya saya X64, disesuaikan punya kalian masing-masing. Selain itu, perhatikan juga dengan save treat-nya. Di sini ada informasi, ini kan ada pilihan 4 kan, X64 sama X32 sama non-treat save sama treat save. Taunya dari mana? Taunya dari php.info, ini treat save-nya enable atau disable. Kalau punya saya treat save-nya enable, berarti punya saya TS disingkatnya. Treat save X64. Jadi saya klik ini, nanti akan download library-nya. Oke. Saya harap sih kalian langsung praktekkan setelah perkuliahan ini atau enggak minggu ini ya. Mungkin saya belum kasih tugas, tapi kalau bisa kalian praktekkan secepatnya. Karena pengalaman dari tahun kemarin sampai UAS ada yang untuk mengkoneksikan aja belum berhasil. Ya akhirnya gimana lagi? Saya kira dari pertemuan ini sampai 7 minggu setelahnya, saya sendiri nggak nyoba-nyoba ya, karena kadang error sih wajar. Tapi kalau saya sih nyoba ini berkali-kali nggak error ya, mungkin nggak tahu ada perbedaan versi dan lain sebagainya gitu. Jadi kemarin kalau di semester yang lalu ada mahasiswa yang beberapa yang gagal terus untuk menampilkan mengkoneksikan PHP dan ke Oracle. Saya sarankan ya kalau mungkin gagal nggak bisa diperbaiki dan lain sebagainya, udah putus asa, ganti ke bahasa pemrograman. Mungkin pakai Python boleh. Kelihatannya lebih mudah pakai Python. Nah, kalau sudah di-download, kalian ekstrak. Isinya ini. Kopikan yang OC8, database saya S11G. Kopikan yang ini aja, OC ini sampai ini. Ke PHP XT4. Bentar. Nah, ini download, setelah itu sesuaikan dengan versi PHP-nya sama
arsitekturnya. Setelah itu copy OC 8 DDL dan OC 8 11G DLL ya, ke dalam folder SAM PHP diikuti dengan ext. Diingat-ingat SAM PHP ext. Nanti saya upload materi saya. Tempatnya di mana? Saya kasih contoh. Harusnya agak susah sih. SAM PHP, folder PHP ke ext. Nah, di sini nanti ini ada. Saya copy ini PHP OC 8 dan 11G. Kalau sudah, kalian edit php.ini, settingan config dari PHP ya. php.ini, posisinya di SAM terus garis miring PHP, tambahkan tulisan ini, extension PHP OC 8 underscore 11G DLL. Tambahkan tulisan ini. Kalau sudah, silakan di restart APC-nya. Kalau enggak, di restart laptopnya sih biar lebih aman. Nah, tandanya SAM kita sudah support Oracle bagaimana? Muncul tulisan OC 8 ketika kita buka php.info. Saya kasih contoh. Kalau saya buka localhost, terus php.info, Ctrl F biar mudah, OC. Nah, muncul OC 8 ini. Ini artinya kita sudah, PHP-nya sudah bisa koneksi ke Oracle. Cara koneksinya bagaimana? Sama seperti MySQL, kita buat koneksi.php dulu. Sintaknya saya contohkan di materi saya. Ini saya connect, ini data saya. Ada ID, nama, alamat. Nah, ini contoh truth-nya. Saya menampilkan data pasien. Jadi diingat-ingat, jangan ada yang ngakalin terus database-nya pakai MySQL ya, nggak boleh. Tapi pakai Oracle. Nah, koneksinya bagaimana? Mirip seperti MySQL. Kita buat variabel username, variabel password yang user yang kalian buat, password yang kalian buat sebelumnya, database-nya itu pakai localhost atau exe, huruf besar semua, terus koneksi database-nya menggunakan OC Connect. Username, password, database, ini untuk mengecek apakah berhasil, if koneksinya ada error, gagal tersambung, else koneksi berhasil. Oke. Kalau sudah, ya harusnya sih untuk materi ini kalian sudah dapatkan di mata kuliah pemrograman web ya. Ya udah kita tampilkan datanya. Pakai OC parse, koneksi, select bintang from pasien. Terus kita execute, OC execute. Terus kalau biasanya kan MySQL fetch array untuk merubahnya menjadi array. MySQL fetch array, OC boot, false. Terus ini nama atributnya, ID, nama, alamat. Nanti tampilannya seperti ini. Ini kalau kita tanpa tampilan CSS sama template ya. Yang penting koneksinya berjalan dulu. Nanti setelah ini kita masukkan ke dalam template. Mungkin tugas minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi disiapkan dari sekarang. Jadi kalian kan sudah punya database masing-masing di UTS. Nah, itu tugas selanjutnya adalah menampilkan data dari tabel yang sudah kalian buat. Oke. Berarti pakainya SAM PPHP ya? Boleh pakai, kalau contoh punya saya, karena saya terbiasa pakai SAM, contohnya pakai SAM. Saya nggak mewajibkan pakai SAM, yang penting yang sudah install WAM server atau install satu-satu Apache sendiri, MySQL sendiri ya juga boleh. Kalian bedanya tahu maksud Apache sama MySQL nggak? Kalau di semester 7 harusnya udah paham ya. Kalau belum saya jelaskan. Jadi ada web server ya. Apache itu merek produk web server. Web server yang paling ramai dipakai itu apa?
bukan Apache, Nginx. Nginx. Bukan Nging, tapi bacanya Nginx. Nging ini yang paling sering dipakai. Apache jarang dipakai karena banyak bugs-nya, banyak celahnya, masalah keamanan. Orang-orang pakai SAM itu untuk produksi ya, atau untuk develop apa? Ketika buat offline di komputer lokal. Tapi ketika development ke server, server biasanya penginstalnya pakai Nging. Nah, Nging sama Apache itu apa? Nging sama Apache itu adalah web server. Web server itu apa? Web server itu yang untuk bisa menjalankan bahasa pemrograman berbasis web, PHP gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada web servernya, kita nggak bisa mengakses PHP ini. Maksudnya bagaimana? Contohnya kalau SAM-nya saya, Apache-nya saya di stop, ini Apache kan. Biasanya kalau kita menjalankan Apache itu untuk web servernya, MySQL untuk database-nya. Harusnya nggak perlu sih MySQL. Saya pakai Oracle. Nah, kalau Apache-nya saya matikan, ya akhirnya seperti ini. Nggak bisa diakses ya, nggak bisa jalan. Nah, Apache itu web server untuk menjalankan bahasa pemrograman server set ya. Bisa PHP, bisa Python, bisa JavaScript, server set. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kan Pak kalau MySQL harus di start di SAPIP-nya ya. Kalau misalkan Apache itu udah otomatis run apa gimana ya? Enggak, Apache enggak otomatis run. Kan Enggak, bukan Apache, maksudnya kalau Oracle. Oracle tuh otomatis run apa enggak ya? oh iya, Oracle otomatis run. Oracle otomatis run. Kalau komputernya nyala, dia kayak otomatis jalan. Nggak perlu di start. Mungkin ada beberapa komputer yang masalah, itu kayak masalah port ya. Defaultnya emang otomatis jalan. Mungkin karena beberapa terkendala itu mungkin kondisi komputernya beda-beda ya. Ada yang install antivirusnya mungkin agak agak tegas gitu ya. Apa saja di blok itu bisa jadi nggak bisa jalan gitu ya. Tapi kalau selama saya install Oracle itu ya otomatis jalan sih. Kalau saya belum jelaskan Oracle versi PHP MyAdmin-nya yang di Oracle kan. Oracle juga punya PHP MyAdmin, tapi sih saya nggak perlu jelasin kalau kayak PHP MyAdmin sih kalian bisa pelajari sendiri ya, maksudnya tinggal klik-klik mana sih Oracle. Oh, nah yang versi PHP MyAdmin-nya itu ya ini get start. Nah, ini yang versi kita klik Application Express. Kita bisa buat tabel dan lain sebagainya dari sini. Tapi sih karena saya pengennya fundamental ya, belajar fundamental itu ya belajar pakai command prompt. Kalau sudah paham command prompt, nah untuk ini tinggal mudah, nggak perlu diajarin harusnya. Kalau create tabel dan lain sebagainya tinggal tulis. Seperti itu ya. Sama sih kalau SD kan nggak mungkin langsung diajarin pakai kalkulator ya. Harus bisa ngitung dulu perkalian, perkalian, pembagian. Kalau sudah pinter, maksudnya sudah paham, ketika SMA kan udah boleh pakai kalkulator karena sudah paham basic ini sama. MySQL kan kalian belajar, Oracle kalian belajar fundamentalnya dulu berbasis command line. Nanti kalau sudah terbiasa ya boleh pakai seperti PHP admin Oracle versi webnya. Jadi tinggal klik-klik saja. Nah, kalau belajar sih ya pakai command line. Apalagi nanti kalau di fokus di pemrograman mengakses server itu kebanyakan server kan berbasis command line. Kenapa? Biar lebih ringan jadi. Kalau ada interface-nya berat. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya saya pengen ngasih tugas yang ini, tapi karena tugas yang sebelum UTS terakhirnya tanggal 34 hari lagi, jadi kalian fokus tugas yang masalah UTS dulu. Kalau ada yang masih revisi, tadi kalian bisa coba-coba dulu. Jadi kalau sudah bisa menampilkan data, kalau sudah bisa menampilkan, jangan lupa di commit. Kalau kita nambah data nggak di commit nanti, kalau kita restart dia nggak hilang, datanya hilang lagi. Nah, kalau sudah bisa tampil seperti ini,
Bentar. Saya matikan ya apa saja. Nah, kalau udah bisa tampil ini kan yang baru belajar pemrograman mungkin nggak apa-apa ya seperti ini. Tapi kan kalau kalian semester 7 udah ikut mata kuliah pemrograman web dan lain juga nggak boleh seperti ini, harus ada CSS-nya ya, harus ada tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kalian implementasikan di dalam template. Contohnya yang punya saya, nah seperti ini. Data mahasiswa, nih. Di dashboard, standar umumnya aplikasinya seperti ini ya. Sebelum kita masuk ke login, login itu terakhir ya. Kalau buat menu utama, mungkin ini selamat datang, ini untuk count, jumlah data gitu kan. Habis itu modul master data, data mahasiswa. Ini baru menampilkan ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas opsi edit, update, delete. Terus nanti ada menu transaksi dan lain sebagainya, join tabel. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa masing-masing sudah dari tabel yang sudah kalian buat, studi kasus yang kalian buat dari IRD-nya itu diimplementasikan ke sistem. Oke, nanti saya share kodenya ini. Kalian bisa pilih template macam-macam. Saya kasih contoh, template ada banyak. Ini yang paling ramai admin LTE. Terus template like Bootstrap, ada SB admin, Metro admin, dan lain sebagainya. Kalau yang punya saya lupa. Ini apa? Oke. Jadi, yang penting connect database-nya pakai Oracle. Saya yakin kalian udah pernah buat, tapi database-nya MySQL. Jadi diganti ke Oracle. Harusnya nggak ada masalah. Bentar, saya taruh di OG. Nah, koneksi. Tuh, seperti ini sih. Saya buat echo kalau koneksinya berhasil ya. Pertama koneksi dulu, dicek berhasil connect atau enggak gitu ya. Kalau sudah berhasil, baru ke menampilkan datanya dalam bentuk tanpa CSS dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya seperti itu. Kalau sudah, ini koneksi berhasil karena saya echo ya, dia muncul. Jadi saya komen aja. Kalau sudah tampil seperti ini, langkah selanjutnya kalian cari template HTML, CSS, terus kalian isi, sesuaikan datanya. Data mahasiswa. Kalau tabel kalian ada 4, ya di sini ada tabel perpustakaan yang banyak saya lihat. Data siswa, data buku, nanti proses peminjamannya di paling bawah, proses transaksinya. Oke, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang saya nggak baca. Saya Pak mau bertanya tentang relasi many to many. Jika relasi many to many pada saat dijerat dari CDM ke PDM otomatis muncul tabel baru berisi PK antara dua tabel yang berhasil. Ketika di generate ke database, apa kita harus buat tabel tersebut Pak di database? Ya iya. Oh, ya harus. Apalagi kalau kalian menggunakan framework kayak Laravel, itu harus sesuai dengan aturan. Karena framework itu kan harus sesuai dengan aturan karena apanya? For library-nya itu kan menyesuaikan aturan. Lalu untuk recordnya apakah harus diisi manual atau otomatis muncul di tabel baru untuk recordnya karena dua tabel yang memiliki diisi manual. Kalau pengen otomatis pakai trigger nanti. Nanti tadi pembahasan itu sama dengan isi mana tadi? Kan ada dosen wali, di dosen wali, ini ada di dosen wali. Ini kan sama kan? Apakah ini otomatis terisi? Ya enggak, tetap diisi manual. Walaupun kita udah ngisi ini, apakah ini otomatis terisi kan enggak, tetap diisi manual. Itu ya. Kalau many to many, nah seperti ini. Apakah yang
primary key ini tetap terisi, otomatis terisi? Ya enggak, disimpan. Nah, oh ya. Biar otomatis ngisi, itu biasanya pakai drop down dinamis. Jadi bukan otomatis ngisinya itu, nah nanti saya masuknya sih di ini apa namanya, transaksi. Belum ada contoh, habis saya install ulang. Nah, nanti otomatis mana ya drop down dinamis dari database. Drop down dinamis dari database. Jadi nggak boleh kosong, ngisinya sesuai dengan Excel aja lebih mudah. Maksudnya sama dan dinamis dalam database. Paham nggak maksudnya? Saya ada contoh website deh. Bentar. Sertifikat nya agak lemot. Suaranya kedengaran nggak? Maksudnya seperti ini ya, drop down dinamis itu seperti ini. Ini kan nggak dinamis, ini kan ditulis ya. Jadi seumpama yang primary key, foreign key, kita isi di sini tuh muncul tapi sesuai dalam database gitu. Paham maksudnya nggak? Sini, siapa yang nanya? Anggi. Jadi biar diisi otomatis. Jadi kita nggak tahu yang di primary key yang ada itu berapa saja gitu ya. Ini kan, semuanya saya mau ngisi mata kuliah di sini. Nah, yang ada di sini tuh kita ambil data dari yang muncul itu pemrograman mobile. Tapi yang dimasukkan itu di mata kuliah ke dalam tabel sini. Yang muncul di form itu pemrograman mobile. Apa maksudnya ya? Jadi drop down dinamis seperti ini. Ini jenis kelamin sih. Sebenarnya nanti kalau mata kuliah di pemrograman mobile dan lain sebagainya itu ngambil dari database. Nanti yang disimpan ID-nya. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan di transaksi, proses transaksi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya harap sih masing-masing sudah coba. Kenapa? Karena UAS-nya, saya gambarkan, UAS-nya adalah masing-masing buat sistem dengan database MySQL dari studi kasus yang sudah diambil. Database Oracle dari studi kasus yang sudah diambil. Buat presentasi video. Kalau ada yang presentasi langsung lewat perkuliahan, bulan terakhir sebelum UAS itu saya presentasi udah jadi dipersiapkan dari sekarang. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Your internet connection is unstable. Nah, jadi ketika membuat sistem nanti nggak salah sih desain database-nya. Itu yang pertama. Kalau pengujinya saya buat sistem, saya lihat desain database-nya. Kalau desain database-nya udah nggak sesuai aturan ya, walaupun sistemnya bagus dan lain sebagainya, tetap ada kekurangan di sana ya, desain database-nya nggak sesuai. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Jadi setelah ini mungkin saya minta untuk, walaupun nggak ada tugas,
dicicil dulu untuk koneksi database Oracle-nya. Biar nanti nggak mepet sampai kayak tadi untuk mengumpulkan UTS saja nggak ada waktu. Pada soal UTS sudah saya kasih 1 minggu sebelum di pertemuan ke-7 ya. Habis itu ada libur seminggu, habis itu ada UTS seminggu. Ada waktu banyak sebenarnya. Harusnya sih cukup. Oke. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.